Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa belajar lagi mata pelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan belajar tentang KPK dan FPP. Nah, langsung saja simak baik-baik video berikut. Nah, untuk materi pertama kali ini kita akan belajar tentang KPK. Apa itu KPK? Nah, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Lalu bagaimana cara menentukan KPK? Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini Ustadz akan menentukan KPK dari 15 dan 20. Langkah pertama, kita bisa mencari masing-masing kelipatan dari bilangan tersebut. Jadi kita tentukan kelipatan dari 15 dulu. Masih ingat kan cara menentukan kelipatan? Yaitu bisa dengan perkalian atau bisa dengan penjumlahan berulang. Nah, kita cari sama-sama kelipatan dari 15. 15, kemudian ditambah lagi 15, 30, ditambah 15, 45, ditambah 15, 60. Nah, sekarang kita cari kelipatan dari 20. Ingat ya, untuk kelipatan dari suatu bilangan pertama adalah bilangan itu sendiri. Karena kemarin kalau Ustadz lihat di jawaban kalian yang di GC tentang kelipatan itu banyak yang bilangan sendirinya tidak dimasukkan. Jadi pertama kali kelipatan yang pertama itu adalah bilangan itu sendiri. Jadi kalau 20, jadi kelipatan yang pertama adalah 20. Nah, baru kemudian ditambah sesuai dengan kelipatan yang diinginkan. Tambah 20, 40, ditambah 20, 60. Nah, untuk KPK kita hanya perlu mencari kelipatan dari masing-masing bilangan sampai ketemu satu kelipatan yang sama. Kalau kita lihat di sini sudah ketemu satu kelipatan yang sama, yaitu 60. Nah, jadi KPK dari 15 dan 20 adalah 60. Nah, untuk materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang FPP. FPP adalah faktor persekutuan terbesar. Bagaimana caranya? Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini Ustadz akan mencari FPP dari 15 dan 20. Sama seperti KPK tadi, pertama kita harus menentukan masing-masing faktor dari bilangan yang akan kita cari FPP-nya. Jadi pertama kita tentukan faktor dari 15. Nah, tentunya kalian sudah bisa mencari faktor ya. Jadi langsung saja faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Selanjutnya kita cari faktor dari 20. Nah, faktor dari 20 ada 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Setelah menentukan faktor dari masing-masing bilangan, kita tentukan faktor persekutuannya. Ingat, faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Jadi kita cari faktor yang sama. Di sini ada angka 1, kemudian ada 5. Nah, sudah. Jadi faktor persekutuan dari 15 dan 20 adalah 1 dan
5. Lalu berapa FPB-nya? Ingat, sekali lagi ingat, FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi dari faktor persekutuan ini kita cari yang nilainya atau angkanya paling besar. Nah, 1 dan 5 sudah jelas, yang lebih besar adalah 5. Jadi FPB dari 15 dan 20 adalah 5. Sudah paham kan anak-anak? Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mencari FPB dan KPK dengan cara yang lain. Nah, yang pertama adalah pohon faktor. Nah, untuk pohon faktor ini kalian bisa menentukan FPB dan KPK sekaligus. Bagaimana caranya? Simak baik-baik contoh berikut. Nah, di sini Ustadz akan menentukan KPK dan FPB dari 15 dan 20 menggunakan pohon faktor. Pertama-tama, mari kita cari pohon faktor dari 15 dan 20. Masih ingat kan pohon faktor? Nah, tentunya kalian pasti masih ingat karena kelas 4 ini anak-anak yang cerdas dan hebat semua. Sekarang kita faktorkan 15. Kita bagi dengan bilangan prima. Harus bilangan prima dan dimulai dari yang paling kecil. Nah, yang paling kecil 2. Ternyata 15 tidak bisa dibagi 2. Jadi kita gunakan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, karena 5 ini juga sudah bilangan prima, jadi sudah cukup 2 ini saja. Sekarang kita faktorkan yang bilangan 20. Dibagi 2 terlebih dahulu. Nah, hasilnya 10. 10 kita bagi 2 lagi. Hasilnya 5. Nah, ingat, jika hasil terakhir ini sudah bilangan prima, maka pohon faktor sudah selesai atau sudah berhenti. Setelah itu, sekarang kita cari faktorisasi prima dari 15 dan 20. Faktorisasi prima dari 15, 3 kali 5. Sedangkan 20 adalah 2 pangkat 2 kali 5. Sekarang kita tentukan KPK dan FPB. KPK dulu ya. Untuk KPK itu gunakan semua angka yang ada. Coba lihat, di sini ada angka berapa saja? Ada angka 2, ada angka 3, dan ada angka 5. Jadi dimasukkan semua. 2 kali 3 kali 5. Tapi ingat, jika ada bilangan yang sama, ambil pangkat yang terbesar. Nah, di sini kebetulan 2 ini tidak ada yang sama, jadi tetap diambil pangkatnya. 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Jika ada yang sama, ditulis satu saja ya, jangan sampai double. Nah, kita hitung sama-sama. Ingat, 2 pangkat 2 itu berarti ada 2 kali perkalian 2. Jadi jika dijabarkan dari 2 kali 2 kali 3 kali 5. Kita hitung satu-satu. 2 kali 2 dulu, sama dengan 4 kali 3 kali 5. 4 kali 3 dengan 12 kali 5 sama dengan 60. Nah, jadi KPK dari 15 dan 20 adalah 60. Sama ya dengan hasil yang tadi, meskipun menggunakan cara yang berbeda. Sekarang kita tentukan FPB-nya. Nah, untuk FPB kalian hanya perlu mencari angka yang sama. Coba lihat, dari atas dan bawah ini angka yang sama angka berapa? Nah, ternyata yang sama hanya angka 5. Jadi, oh iya, Ustadz lupa bilang, jika ada angka yang sama untuk FPB itu ambil yang pangkatnya terkecil. Jika ada angka yang sama, ambil yang pangkatnya terkecil. Nah,
Karena di sini sama-sama tidak ada pangkatnya atau pangkat 1, jadi bisa terserah ya, bisa yang atas, bisa yang bawah. Intinya FBB dari 15 dan 20 adalah 5. Nah, untuk yang selanjutnya kita coba cari KPK dan FPB menggunakan cara yang selanjutnya, yaitu cara sengkedan. Bagaimana caranya? Simak contoh berikut. Nah, di sini masih sama, Ustadz masih akan menggunakan angka yang sama, yaitu menentukan KPK dan FPB dari 15 dan 20. Nah, perhatikan baik-baik ya anak-anak. Pertama kita buat tabel. Nah, di sini kita isi angka atau bilangan yang akan kita cari KPK dan FPB-nya. Itu 15 dan 20. Nah, di sebelah kanannya Ustadz, kalau kalian berarti di sebelah kiri yang menonton. Nah, itu kita isi dengan bilangan pembagi. Sama dengan power faktor tadi, untuk sengkedan bilangan pembaginya juga harus bilangan prima dan dimulai dari bilangan prima terkecil. Jadi 2 dulu. Nah, 15 dibagi 2 tidak bisa. Tapi 20 dibagi 2 ternyata bisa. Nah, kalau meskipun 15-nya tidak bisa dibagi 2 ya, atau tidak bisa habis dibagi 2, tapi kalau salah satu angkanya bisa dibagi dengan 2, maka tetap kita bagi 2. Nah, untuk yang tidak bisa kita tulis kembali angkanya. Jadi 15 dibagi 2 karena tidak bisa, kita tulis kembali 15. Sedangkan 20 dibagi 2 10. Kemudian kita bagi lagi 2. Nah, 15 masih tidak bisa, tetap ditulis 15. 10 dibagi 2 5. Kita bagi lagi. Kalau dibagi 2 ternyata tidak ada yang bisa. Nah, jadi kita gunakan bilangan prima yang selanjutnya, yaitu 3. 15 dibagi 3 5. 5 dibagi 3 tidak bisa, tetap kita tulis 5. Nah, dibagi lagi, kita bagi 2 tidak bisa, bagi 3 tidak bisa, berarti kita bagi 5. 5 dibagi 5 1. Ini 5 dibagi 5 1. Nah, cukup ya. Sengkedan ini cukup selesai atau selesai sampai bawah apabila bilangannya sudah semuanya angka 1 sampai angka 1. Nah, sekarang coba tadi karena 5 ini bisa membagi keduanya, kita lingkari bilangan primanya. Lingkari. Kalau 2 tadi 15 ternyata tidak bisa dibagi 2, jadi 2 tidak dilingkari. Kemudian 2 ini juga tidak dilingkari karena 15 tidak bisa dibagi 2. Nah, yang dilingkari hanya bilangan prima yang bisa membagi kedua bilangan ini. Lalu bagaimana cara menentukan KPK dan FPB-nya? Nah, untuk KPK itu adalah hasil perkalian dari semua faktor prima yang ada. Di sini faktor primanya ada 2, 2, 3, 5. Jadi KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5. Nah, semua untuk KPK, semua faktor prima yang ada di sini. Kita hitung sama-sama. 2 kali 2 4 kali 3 kali 5 sama dengan 12 kali 5 sama dengan 60. Nah, jadi KPK KPK dari 15 dan 20 jika dicari dengan sengkedan ternyata hasilnya sama, 60. Tetap sama ya sayang. Lalu bagaimana FPB-nya? Untuk FPB adalah faktor prima yang dapat membagi kedua bilangan atau yang tadi kita lingkari. Coba lihat yang dilingkari ada berapa? Oh, ternyata cuma 1, yaitu 5. Jadi FPB dari 15 dan 20 adalah 5. Sudah paham ya anak-anak? Ternyata C
Jika kita ingin mencari KPK atau FPB bisa menggunakan banyak cara. Tadi Ustadz sudah mencontohkan 3 cara. Dan terbukti jika kita cari dengan benar, hasilnya KPK dan FPB tetap sama. Jadi membuktikan 3 cara itu bisa kita gunakan semuanya. Nah, sekarang tergantung kalian mau pilih yang mana yang menurut kalian yang paling mudah. Mau dengan cara yang pertama tadi, manual, atau dengan pohon faktor, atau dengan sengketa. Silahkan pilih sendiri. Nah, demikian untuk materi matematika hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.